Cerita ini berkisah tentang Lee Dak-kyung, seorang anggota organisasi gelap, yang terlambat mengetahui kabar kematian bos yang sudah membesarkannya sejak kecil. Kabar itu menghantamnya keras, apalagi setelah ia menemukan fakta pahit, dalang di balik kematian bosnya adalah Presidir Lee dari Sejong Group. Dak-kyung pun membulatkan tekadnya untuk membalas dendam, tapi mendekati Presidir Lee bukan perkara mudah. Pria itu begitu kuat, begitu sulit disentuh, tanpa banyak pilihan. Dak-kyung memutuskan menggali informasi lewat putra Presidir Lee. Demi melancarkan misinya, ia bahkan menyuap pihak tertentu untuk bisa mendekat. Kabarnya, putra Presidir Lee bersekolah di sebuah SMA bergengsi, tempat anak-anak konglomerat berkumpul. Dari sanalah Dak-kyung mulai menyusun langkah-langkah berikutnya. Bosnya sudah mati, organisasi kriminal terbaik di Korea, tempat Dak-kyung bernaung, hancur berantakan. Semua itu gara-gara Presidir Lee dari Sejong Group. Ya, dialah yang membantai rekan-rekan Dak-kyung, menghancurkan organisasinya hingga runtuh tanpa sisa. Hari itu, Dak-kyung kehilangan segalanya, dan sejak hari itu juga, hidupnya seakan berhenti. Setahun berlalu, 1 tahun penuh setelah semua itu terjadi. Suatu saat, ketika Dak-kyung sedang tidur malas-malasan, seorang pria mendekatinya. "Hei, Lee Dak-kyung, kerjaanmu tiap hari cuma tidur begini," katanya, mencoba membangunkan Dak-kyung, tapi Dak-kyung masih tenggelam dalam tidurnya, tidak menghiraukan sama sekali. "Aku nggak penasaran, pergi sana," gumam Dak-kyung setengah sadar. Namun pria itu tidak menyerah. "Oh ya, padahal ini soal Presidir Lee," ucapnya dengan nada menggoda. Mendengar nama itu, Dak-kyung langsung tersentak. Ia bangkit cepat dari tidurnya, matanya menatap tajam. "Berikan aku informasinya," katanya serius. Pria itu menyerahkan sebuah foto. Dak-kyung menatapnya heran. "Sekolah, apa maksudnya ini?" Pria itu pun menjelaskan. "Itu bukan sekolah biasa, itu SMA Saebol, sekolah khusus anak-anak dari keluarga konglomerat terbaik Korea." Lalu pria itu menambahkan kabar mengejutkan, putra dari Presidir Lee bersekolah di sana. "Apa, Presidir Lee punya anak?" Dak-kyung kaget. Pria itu mengangguk. "Selama ini aku juga bertanya-tanya siapa yang bakal jadi penerusnya. Dia terkenal tidak punya anak, tapi ternyata, dia menyembunyikan seorang putra dengan sangat rapi." Sejenak, Dak-kyung mencerna informasi itu. Ia tahu betul, menghadapi Presidir Lee secara langsung adalah misi bunuh diri. Setiap upaya penyusupan ke perusahaan-perusahaannya selalu berakhir dengan kegagalan. "Iya, benar, kita mulai dari anaknya." Dak-kyung mengepalkan tangan. "Kita akan menyusup ke sekolah itu," katanya mantap. Presidir Lee sudah semakin menua, waktunya tinggal sedikit, itu semua orang tahu, dan cepat atau lambat, anak yang disembunyikannya itu pasti akan menggantikan posisinya. "Kita targetkan anak itu dulu," kata pria itu dengan suara pelan tapi tegas. Dak-kyung mendengarkan dengan mata penuh amarah yang perlahan menyala. "Presidir Lee sudah merampas semua yang kita punya," lanjut pria itu, suaranya penuh dendam. "Benar," bisiknya lirih, "sekarang giliran kita, merampas segala yang dia miliki." Rencana mereka pun resmi dimulai. Di pagi yang cerah itu, Lee Dak-kyung akhirnya melangkahkan kaki ke dalam SMA bergengsi itu, menyamar sebagai murid baru. Sebelum berangkat, pria yang memberinya informasi sempat mengingatkan. "Selain fakta kalau penerusnya itu laki-laki, aku nggak punya data lain. Jadi, tugasmu sederhana, Dak-kyung, bersekolah dengan tenang, dan selidiki semua anak laki-laki yang kelihatan mencurigakan." Misi terdengar gampang, tapi baru beberapa langkah masuk lingkungan sekolah, Dak-kyung sadar, kenyataannya nggak semudah itu. Belum sempat berpikir lebih jauh, tiba-tiba seorang murid laki-laki lewat dan melihat Dak-kyung sekilas, ekspresinya langsung panik. Tanpa alasan jelas, anak itu malah kabur terbirit-birit. Dak-kyung mendecakkan lidah, lalu mengirim pesan pada pria yang memberinya tugas. "Sialan, ngomong gampang doang. Di sini, murid laki-laki nggak cuma 1-2 orang, mau suruh gue selidiki satu-satu?" Baru saja mengeluh dalam hati, sebuah tabrakan kecil terjadi. Seorang siswi perempuan, mungkin karena terburu-buru, tidak sengaja menabrak Dak-kyung. Tubuhnya hampir jatuh, tapi Dak-kyung hanya melirik sekilas, lalu berjalan tanpa peduli. Dari belakang, 2 teman si gadis berlari menghampiri. "Astaga, kau nggak apa-apa, Ji-hyun?" tanya mereka cemas. Dengan wajah kesal, Ji-hyun bergumam keras, "Apa-apaan sih bajingan itu? Siapa dia?" Tidak lama kemudian, suasana kelas menjadi hening. Seorang guru masuk ke dalam ruangan, berdiri di depan semua murid yang memperhatikan dengan penasaran. "Perhatian, anak-anak," kata sang guru, "hari ini kita kedatangan murid pindahan, namanya Lee Dak-kyung, ibu harap kalian bisa berteman baik dengannya." Mata semua murid pun langsung tertuju pada Dak-kyung, yang hanya berdiri tenang tanpa ekspresi. Lee Dak-kyung berdiri di depan kelas, memperhatikan satu persatu murid-murid yang duduk di hadapannya. Dalam hatinya ia bergumam, "Nggak ada yang kelihatan spesial di sini, semua wajah itu tampak biasa saja, tak ada tanda-tanda mencurigakan yang langsung mencolok." Sementara itu, ibu guru kembali berbicara, suaranya terdengar santai.
hari ini tidak ada pertemuan pagi, jadi harap tenang sampai kelas dimulai. Dakyung mulai melangkah ke arah bangku dan meja yang sudah disiapkan untuknya. Suasana kelas sempat hening, hanya terdengar suara langkah kakinya yang pelan, membuat beberapa murid tanpa sadar mengawasinya dalam diam. Salah satu murid perempuan, Jion, diam-diam memperhatikan Lee Dakyung dari tempat duduknya. Ia menggumam pelan, "Hah, murid pindahan?" Nada suaranya terdengar malas. Begitu Dakyung duduk di tempat yang sudah disediakan, handphonenya bergetar, sebuah pesan masuk dari pria yang tadi memberinya misi. "Kau sudah masuk sekolah, ada hal yang aneh?" Begitu isi pesannya. Dakyung cepat-cepat membalas, "Tidak ada." Tak lama, balasan datang lagi. "Oke, jangan sampai ada yang melihat pesanku." Dakyung pun membalas singkat, "Iya." Baru saja ia meletakkan ponselnya, tiba-tiba meja di depannya berguncang keras, ada kaki yang menendang kakinya dari bawah. Refleks, Dakyung menahan meja dengan satu tangan, matanya membelalak kaget. "Apa-apaan ini?" pikirnya. Dari arah samping, terdengar suara ketus Jion yang tadi memperhatikannya. "Dasar brengsek, bukankah seharusnya kau minta maaf kalau habis menabrak orang?" Dakyung mulai merasa kesal, lalu berkata dengan nada ketus, "Apa-apaan maksudmu?" Namun Jeon malah cuek, membalikkan arah wajahnya ke temannya di belakang. "Hei, Kim Sojong, ayahmu pernah cerita nggak, ada putri dari perusahaan lain yang pindah sekolah ke sini?" Sujong menggeleng, lalu menjawab santai, "Nggak ada, kau nggak tahu, Jeon? Kalau begitu, jangan-jangan dia dari level 4. Jeon langsung mengangguk sambil menatap Dakyung dengan pandangan meremehkan. "Benar juga, pasti dia dari level 4, bisa masuk ke sekolah ini mungkin cuma karena faktor keberuntungan. Jadi, karena ini hari pertamamu, kau pasti belum ngerti, aku akan menjelaskan langsung. Jadi, dengarkan baik-baik apa itu level 4. Sementara Dakyung hanya melirik malas, dalam hatinya ia menggerutu, sejak tadi, sebenarnya dia ngomong apa sih? Ji-Yun mulai bicara dan menjelaskan kepada Dakyung, sambil sedikit mendongakkan dagunya. "Mungkin kau nggak tahu, tapi murid di sekolah ini dibagi ke dalam tingkatan, berdasarkan status keluarganya. Pejabat publik kayak presiden, anggota DPR, orang-orang semacam itu, sama keluarga pemilik perusahaan besar, biasanya ada di level 1 dan 2. Di bawahnya, ada keluarga dari perusahaan menengah, artis terkenal, orang kaya baru, dan lainnya. Nah, kami yang dari kelas atas ini, saling kenal lewat pertemuan sosial. Jadi, kalau wajahmu aja aku nggak pernah lihat, dan namamu juga nggak pernah aku dengar, itu artinya kau itu level 4. Bion lalu mengambil secari kertas bertulisan besar, level 4, dan tanpa banyak basa-basi, langsung menepuk kertas itu ke kening Dakyung. "Levelmu segini," katanya dengan nada mengejek. Dakyung hanya menatapnya dingin, menahan amarah yang mulai mendidih di dalam dada. Bion semakin mendekatkan wajahnya, berbisik dengan nada mengancam, "Karena itu, kalau kau nggak mau hidupmu berantakan, jangan banyak tingkah di sini." Tanpa menunggu balasan, Bion membalikkan badan dengan angkuhnya, lalu melangkah pergi bareng teman-temannya, sambil tertawa kecil seolah abis menang dalam suatu pertandingan. Dakyung duduk sambil menopang dagunya, melihat ke arah teman-teman barunya yang sama sekali tidak bersahabat. Dalam hatinya, ia mendesah panjang, ternyata orang-orang di sini benar-benar gila. Tapi, sepertinya misiku malah bisa berjalan dengan lebih mudah dari yang aku kira. Aku cuma perlu cari anak laki-laki dari level 1 atau 2. Tak lama, bel makan siang berbunyi, semua murid langsung berhamburan keluar kelas, menuju kantin. Dakyung pun ikut, mengambil nampannya dan mengambil makan siang yang disediakan. Begitu melihat menu hari itu, matanya langsung berbinar. Dalam hati, ia berseru, "Ya ampun, aku nggak percaya sekolah ini nyediain stik daging buat makan siang. Kalau begini, aku malah makin semangat kerja." Ia pun duduk dan mengambil garpunya, bersiap untuk menyantap satu gigitan besar stik daging itu. Tapi sebelum potongan daging itu sempat masuk ke mulutnya, HP-nya tiba-tiba bergetar, sebuah pesan masuk. "Kan sudah kubilang padamu untuk melaporkan semuanya setiap jam," bunyi pesan dari pria rekannya itu. Dakyung mendengus kecil, lalu membalas dengan malas, "Orang-orang, bahkan gak ganggu anjing waktu makan, apa aku bahkan lebih rendah dari anjing?" Balasan dari pria itu cepat sekali datang, "Hilangkan kepribadianmu itu saat di sekolah," katanya, ketus. Dakyung menahan diri untuk tidak mengumpat, "Membuatku kesal saja," gerutunya dalam hati. Saat itulah, tanpa peringatan, Jion muncul di sampingnya, dengan senyum sinis, dia menjatuhkan nampan makanannya tepat di atas makanan Dakyung, membuat saus dan lauk pauk bercampur berantakan. "Ah, aku nggak sengaja," kata Jion pura-pura polos, senyumnya lebar seolah itu cuma kecelakaan kecil. Dalam hati, Dakyung berteriak, "Bajingan satu ini, bajingan itu, kenapa semua orang di sini bertingkah kayak gini ke aku? Haruskah aku membunuhnya sekalian?" Tapi kemudian, teman Jion melihat makanan Dakyung yang berantakan, dia memperhatikan sesuatu, stik dagingnya sekarang malah ada 2. "Kalau kau mau buang dagingmu, kenapa nggak kau kasih ke aku aja daripada ngasih ke dia?"
Saat itu, teman Jion tiba-tiba meraih stik daging yang ada di depan Dakyung. Refleks, Dakyung langsung menahan tangan si teman itu. Ia memelototkan mata dan berkata dengan suara marah, "Hei, kembalikan." Suasana meja langsung menegang. Jion tertawa kecil, lalu dengan nada mengejek bilang, lihat matanya, serahkan aja daging itu ke aku." Dia sama sekali nggak kelihatan takut, malah dengan santainya berkata ke temannya, "Wah, lihat tuh, begitulah dia, apa dia beneran mau makan benda kotor kayak gitu?" Lalu Jion mendekatkan wajahnya ke Dakyung dan berkata, "Namamu Lee Dakyung kan? Aku udah bilang, jangan banyak tingkah di sini." Dakyung menggertakkan giginya, matanya tajam, penuh kemarahan yang ia tahan dengan susah payah. Tapi di tengah ketegangan itu, HP-nya bergetar lagi. Sebuah pesan masuk dari pria yang menjadi rekannya. "Hei, kau mengerti nggak? Kumohon, hilangkan kepribadianmu itu dan bersekolahlah dengan tenang. Aku mohon." Dakyung membaca pesan itu sambil mengepalkan tangan. Tapi kali ini, amarahnya sudah meluap melewati batas. Dengan tatapan dingin, dia berdiri, meraih kera baju Gion dengan satu tangan, dan dalam satu gerakan cepat, membanting tubuh Gion ke meja makan di depannya. Gion meringis kesakitan, terkejut, tidak menyangka gadis yang ia remehkan tadi ternyata bisa sekuat itu. Sementara Dakyung, masih dengan ekspresi marah membara di wajahnya, menatap ke arah Gion tanpa berkata apa-apa. Dengan napas memburu dan amarah yang belum sepenuhnya reda, Lee Dakyung menggenggam erat sendok dan garpu di tangannya, matanya menatap tajam ke arah Gion, penuh niat untuk menancapkannya ke wajah si bocah sialan itu. Tangannya bahkan sudah sedikit bergerak, seperti hanya tinggal satu sentakan kecil saja. Namun, di detik terakhir, Dakyung tiba-tiba berhenti. Ia memejamkan mata sejenak, menahan dirinya dengan susah payah. Sementara itu, di sisi lain, para murid yang dari tadi menonton dengan mata terbelalak nggak bisa berkata apa-apa. Ada yang melongo, ada yang langsung bisik-bisik panik. Suasana kantin yang tadinya ramai berubah jadi penuh ketegangan. Di tengah kerumunan itu, ada seorang pria yang juga menyaksikan semua kejadian ini dari jauh. Ia duduk santai di pojokan, sambil matanya mengamati Dakyung dengan penuh minat, seperti menemukan sesuatu yang menarik. Lee Dakyung wajahnya tetap tenang meski dalam hatinya masih berdebar kencang. Saat dia berhenti, ia menyipitkan mata dan membatin, matilah aku, kalau begini, rencanaku bisa hancur total. Ia menghela napas panjang, lalu dengan pelan meletakkan garpu yang tadi hampir ia gunakan di atas meja dekat wajah Gion sebelum akhirnya benar-benar meninggalkan tempat itu. Di dalam kantin, suasana makin kacau. Teman-teman Gion langsung berlarian mendekat. Salah satunya membungkuk, menggoyang-goyangkan bahu Gion yang masih membeku ketakutan. "Gion, kau nggak apa-apa?" tanya salah satu dari mereka panik. "Apa-apaan sih dia? Kenapa dia berani kayak gitu? Bukankah dia gila?" seru teman yang lain, hampir setengah berteriak. Tiba-tiba, mereka semua terkejut. Salah satu dari mereka menunjuk ke arah bawah sambil berseru, Gion, kau mengompol." Gion hanya menunduk, wajahnya pucat pasi, tubuhnya gemetar, dan celananya basah. Ia panik, tidak bisa berkata apa-apa, hanya membuka mulut tanpa suara, sebelum akhirnya ia berteriak keras, membuat seluruh kantin bergemuruh. Sementara itu, di luar kantin, Lee Dakyung menatap lurus ke depan, ia mendesah sekali lagi sambil berkata pelan, "Ternyata, kebiasaanku jadi terlalu bersemangat kalau melihat makanan, susah banget ditahan." Belum sempat ia tenang, tiba-tiba seorang pria muncul di hadapannya. Dengan gaya santai, pria itu berjalan sambil bertepuk tangan pelan, lalu tersenyum lebar. "Wah, kau keren banget tadi," katanya dengan mata berbinar. "Bagaimana kau bisa melakukannya?" Lee Dakyung masih diam menatap pria itu dengan sorot mata yang tajam. Ia belum benar-benar yakin harus menanggapinya bagaimana. Tapi pria itu malah tetap santai, bahkan tersenyum lebih lebar. "Aku ingin berteman denganmu," kata pria itu tanpa ragu. Nadanya ceria seolah-olah tidak ada kejadian besar barusan. "Siapa namamu?" Dakyung terkejut ketika pria di hadapannya tiba-tiba bertanya. Ia sempat tercekat, tapi cepat-cepat mengingat pesan dari rekan lelakinya, "Selidikilah semua anak-anak lelaki yang mencurigakan." Dengan nada hati-hati, Dakyung akhirnya menjawab, "Aku, Lee Dakyung, aku baru pindah hari ini, kalau kau siapa namamu?" Matanya tajam mengamati lawan bicaranya. Pria itu tersenyum ramah lalu memperkenalkan diri, "Namaku Han Jeongwon." Tanpa banyak basa-basi, Jeongwon mengulurkan handphonenya. "Boleh minta nomormu?" tanyanya santai. Dakyung sedikit membelalakkan mata, namun belum sempat menjawab, suara bisik-bisik para murid di belakang mereka terdengar jelas. "Wah, sepertinya Han Jeongwon dapat nomor murid pindahan itu." "Apa, Han Jeongwon? Sial, padahal Han Jeongwon harus menikah denganku." "Dasar gila, dia level berapa ya, kalau Han Jeongwon sampai tertarik padanya?" "Tentu saja dia level 1, apa kau tidak melihat, Jion, dikalahkan oleh dia tadi?" Dakyung mengambil handphone dari Jeongwon dengan sikap tenang, lalu mengetikkan nomornya tanpa berkata apa-apa. Dalam hatinya, ia bergumam, "Bagus sih, target penyelidikannya datang sendiri."
Tapi, kenapa orang-orang memerhatikanku begini? Ini membuatku canggung. Setelah mengetikkan nomornya, Dakyung menyerahkan kembali handphone itu kepada Jeongwon. Dengan suara datar, ia berkata, "Kalau begitu, aku duluan ya." Namun baru saja ia berbalik, Jeongwon langsung menahan. "Kau mau kemana? Ayo pergi ke kantin denganku. Sepertinya kau tadi belum sempat makan." Dakyung tersenyum kecil, menahan rasa canggung, lalu berkata, "Haha, tidak usah, aku tidak apa-apa." Jeongwon pun membujuk lagi, "Kenapa? Kau kan juga tidak punya tempat tujuan, kayaknya kau juga lapar deh." Mendengar itu, Lee Dakyung mulai kesal. Ia menghela napas keras dan menjawab ketus, "Kan sudah kubilang, aku tidak apa-apa." Tapi Jeongwon malah tetap santai, seakan tidak mendengar penolakannya. "Kalau begitu, bagaimana kalau jalan-jalan? Aku tahu tempat dengan pemandangan indah di sini." Dakyung menatapnya dingin, lalu menjawab singkat, "Tidak." Bukannya menyerah, Jeongwon malah tersenyum dan berkata, "Kalau begitu, aku akan menemanimu berkeliling sekolah. Katamu kan kau baru pindah hari ini, oke, ya?" Lee Dakyung pun terdiam. Dalam pikirannya, ia tidak bisa menemukan alasan lagi untuk menolak tanpa terlihat aneh. Saking kesalnya, ia tiba-tiba berbalik dan langsung berlari meninggalkan Jeongwon tanpa berkata apa-apa. Dakyung terus berlari hingga keluar area keramaian. Ia pun berhenti di sudut koridor yang sepi, membungkuk sedikit sambil mengatur napas. Dalam hatinya, ia berkata, "Pasti dia sudah berhenti mengejarku." Lalu, Lee Dakyung pun buru-buru masuk ke sebuah kamar mandi. Ia memastikan tak ada orang sebelum akhirnya mengangkat telepon dari rekannya. Begitu sambungan tersambung, suara santai terdengar dari seberang. "Wah, sudah ada cowok yang mengejarmu? Siapa namanya?" Lee Dakyung menghela napas singkat sebelum menjawab, "Namanya Han Jeongwon." Ia menambahkan cepat, "Apa ada sesuatu yang aneh? Coba selidiki dia." Rekannya pun sibuk mencari identitas Han Jeongwon. Beberapa detik hening berlalu, lalu suara rekannya kembali terdengar. "Agak bingung, di sini tertulis, kita nggak bisa mengecek informasi pribadinya. Sepertinya ini juga berlaku buat semua murid lainnya." Lee Dakyung mengerutkan kening, merasa tidak puas. "Lakukanlah sesuatu, dasar hacker nggak kompeten," katanya ketus. Rekannya di telepon langsung membalas dengan nada jengkel, "Apa kau pikir hacker itu serba bisa? Sistem keamanannya terlalu ketat, hampir nggak ada celah yang bisa kutembus. Cobalah berteman lebih akrab dengan dia, cari informasi langsung dari sumbernya." Lee Dakyung menghela napas berat, "Bagaimana caranya agar aku bisa akrab dengannya?" tanyanya putus asa. Rekannya berkata, "Hah, dasar orang minim pengalaman. Lee Dakyung, dengarkan aku baik-baik ya, senior percintaan akan kasih tips ampuh. Pertama-tama, pulang sekolahlah bersama, tapi buat kelihatan alami, santai aja, jangan kaku, terus, sambil ngobrol ngalor ngidul, selidiki latar belakangnya, tanya-tanya dikit, tapi jangan kelihatan kayak interogasi. Setelah itu, ajak dia makan bareng, pesan teh tteokbokki, anak zaman sekarang suka banget itu, abis makan, jangan langsung pulang, rugi, ajak dia ke kafe yang cakep buat foto-foto, update Instagram gitulah. Lalu, jangan pulang dulu, ajak dia ke koin karaoke, seru-seruan bareng, biar makin dekat. Setelah itu, jalan berdua pas suasana udah agak gelap, jalan aja santai, terus, pas kelihatan momen yang pas, tunjukkan kalau kau seperti tidak mau pulang. Dan yang paling penting, saat momen itu tiba, tanyakan dengan polos, apakah kau mau makan ramyun denganku? Lee Dakyung diam lama, merasa setengah tidak percaya. Apa itu benar-benar akan bekerja? Ya, tentu saja, jawab rekannya mantap. Ah, satu lagi, tambahnya, jangan lupa juga berteman sama cewek-cewek lain di sekolah. Kalau udah akrab, kau bisa tahu banyak info penting dari mereka tentang murid-murid lain. Lee Dakyung akhirnya mengangguk, walau lawan bicaranya tidak bisa melihat. Baiklah, katanya pelan. Di ujung telepon, rekannya menambahkan sekali lagi dengan nada serius. Pokoknya jangan sampai lupa, apakah kau mau makan ramyun denganku? Oke. Setelah menutup telepon dengan rekannya, Lee Dakyung menghela napas panjang. Salahku sendiri, gumamnya kesal, kenapa juga aku harus bertanya sama dia? Ia memasukkan ponsel ke sakunya, lalu pelan-pelan keluar dari kamar mandi, memastikan keadaan sepi. Ngomong-ngomong, katanya sambil mengintip ke kanan dan kiri, dia sudah berhenti mengikutiku kan? Matanya menyapu sekeliling, wah, sudah nggak ada, aman, bisiknya lega. Sambil berjalan santai, pikirannya kembali melayang. Lee, bukanlah marga yang langka, batinnya, apa sampai perlu namanya disembunyikan segala? Nama Jeongwon kembali terlintas di kepalanya, rasanya, ada sesuatu yang ganjil. Aku benci buang-buang waktu, keluhnya sambil menghela napas lagi. Tiba-tiba, telinganya menangkap suara ribut-ribut di ujung koridor. Lee Dakyung refleks menoleh, itu suara Jion. Dengan nada tinggi, Jion berteriak marah, berikan kepadaku. Seorang pria bertubuh tinggi memegang ponsel dan tampak enggan menyerahkannya. Memangnya kau siapa? Kenapa aku harus ngasih ponselku ke kau? Jawabnya ketus. Jion tidak mundur, dengan tatapan tajam, ia membalas, kalau begitu,
cepat hapus fotoku, kenapa motret orang diam-diam, hah, bajingan. Lee Dakyung langsung menangkap maksud situasinya, pria itu rupanya diam-diam memotret Jiyeon, saat kejadian memalukan, tepatnya, foto Jiyeon yang sedang mengompol. Dan lebih parah lagi, pria itu tampak jelas berniat menyebarkan foto itu. Melihat kekacauan itu, Lee Dakyung mendadak teringat ucapan rekannya di telepon tadi. Jangan lupa untuk berteman juga dengan anak-anak cewek, katanya waktu itu. Dengan wajah sebal, Lee Dakyung mendengus kecil, sial, malah ngerepotin gue aja, gumamnya. Di depan matanya, si pria yang tadi memotret Jiyeon, mulai berbicara dengan nada sok menang. Kalau kau terus kayak gini, katanya sambil menatap Jiyeon, apa kau mau menghancurkan keluargaku? Jiyeon menggertakkan giginya, menahan marah. Pria itu melanjutkan dengan suara licik, aku yakin kau anggap aku lawan yang gampang, tapi kayaknya, tidak dengan Jae-jung. Ia menyeringai, lalu menambahkan, kau tahu kan, ayahku itu nge-backing orang tuanya Jae-jung, kalau keluargaku sampai dihancurin, orang tuanya Jae-jung pasti bakal turun tangan, bisa panjang urusannya. Ia tertawa mengejek, lalu berkata, lihat nih, yang mulia Jiyeon sampai nggak bisa ngomong apa-apa. Tangannya memamerkan ponsel, upload ke Facebook aja ya, bagusnya, kau nggak keberatan kan? Wajah Jiyeon memucat, dengan suara gemetar penuh kemarahan, ia akhirnya berkata, jangan lakukan itu. Tepat saat pria itu hampir menekan layar, tiba-tiba Lee Dakyung melangkah maju dengan cepat dan memegang erat pergelangan tangan pria itu. Heh, apa-apaan ini? Pria itu teriak panik, berusaha melepaskan diri. Lepasin aku, dasar cewek aneh. Jiyeon menatap kaget, Lee Dakyung tetap tenang, menatap mereka berdua dengan dingin. Hei, ada apa ini? Tanyanya datar. Mendengar itu, Jiyeon cepat-cepat menjelaskan, suaranya setengah berbisik, Aku mengompol, terus, dia ngancam mau upload fotoku ke Facebook. Mata Lee Dakyung membelalak, apa, kau mengompol? Jiyeon langsung menunduk malu, membatin dalam hati, itu semua gara-gara kau juga. Tiba-tiba, pria pemilik ponsel itu membentak kasar, nadanya makin tinggi. Orang-orang ini mau nyuekin aku, kau beneran mau mati ya? Kau pikir aku nggak bisa mukul cewek? Hah, brengsek. Belum sempat si pria bertindak lebih jauh, dengan gerakan cepat dan santai, Lee Dakyung langsung merebut ponselnya. Tanpa repot-repot meladeni omelannya, ia menyodorkan ponsel itu ke Jiyeon. Nih, HP-mu, cepat hapus fotomu, cek sekalian, siapa tahu dia nyimpen cadangan di galeri atau cloud. Si pria membeku beberapa detik, lalu dengan marah, ia mengayunkan tangannya, mengarah ke wajah Lee Dakyung, berniat memukul. Tapi Dakyung bahkan tidak terlihat gugup sedikit pun. Dengan santai, ia menghindar, dan dalam satu gerakan cepat, ia balas menghantam rahang pria itu. Suara terdengar jelas, gigi pria itu patah, dan seketika tubuhnya ambruk ke lantai, tidak sadarkan diri. Semua orang di sekitar mereka melongo, teman pria itu, yang sejak tadi menonton, berdiri terpaku, tidak berani bergerak. Beberapa saat kemudian, teman si pria itu akhirnya panik. Jae-yong, bangun, teriaknya. Seorang pria bertubuh besar membuka satu matanya, ia baru saja terbangun dari tidur. Ada apa? Gumamnya malas sambil melepas pelindung matanya. Itu, Wonjun dipukul, jawab si teman terbata-bata. Dia pingsan, Jae-yong mengerjapkan matanya, bingung, dipukul siapa? Itu, perempuan itu, Lee Dakyung. Sepertinya dia murid baru, jawab temannya, masih setengah panik. Jae-yong mendadak diam, ada hawa panas yang naik ke wajahnya. Kau bercandakan, suaranya dalam, menahan amarah. Aku serius kok, balas temannya cepat-cepat. Setelah semua kekacauan itu, mereka berdua akhirnya duduk santai di tangga sekolah. Udara sore itu terasa agak panas, tapi Dakyung tetap santai, bahkan sambil makan dengan lahap seolah nggak ada kejadian apa-apa barusan. Sambil mengunyah, Lee Dakyung menoleh ke Jiyeon, kau nggak makan? Jiyeon menggeleng cepat, nggak, aku lagi diet. Dakyung langsung tersenyum lebar, kalau begitu, semua ini buatku ya. Tanpa nunggu jawaban lagi, dia langsung melanjutkan makannya dengan semangat. Jiyeon cuma mengangguk kecil, tapi dalam hatinya, ia merasa bingung setengah mati. Sebenarnya dia ini anak dari keluarga mana sih, kok berani banget berkelahi tanpa takut sedikit pun? Dia mengingat-ingat lagi, nama Lee Dakyung bahkan baru pertama kali dia dengar hari ini. Sebenarnya, dia ini siapa? Apa mungkin dia dari keluarga level 1, pikir Jiyeon, hatinya jadi deg-degan sendiri. Sementara itu, Dakyung masih asik makan, sama sekali nggak sadar kalau Jiyeon menatapnya dengan penuh kecurigaan campur kagum. Setelah beberapa saat duduk dalam diam, Lee Dakyung tiba-tiba menoleh ke Jiyeon dengan wajah sedikit sungkan. Maaf ya soal tadi, katanya pelan, aku nggak sadar kalau aku hampir mukul kamu, aku lagi mikirin hal lain tadi, maaf ya. Jiyeon tersentak dari lamunannya, iya, tidak apa-apa, jawabnya cepat, ia lalu menunduk sedikit, merasa bersalah, aku juga minta maaf ya, aku tadi sudah kelewatan sama kamu.
Dakyung melirik Jion sekilas sambil berpikir dalam hati, apa anak ini tipe orang yang malu-malu kalau minta maaf? Tanpa banyak basa-basi, Dakyung langsung bertanya, oh, iya, aku penasaran tentang satu hal, kau tahu tentang Han Jeongwon? Mendengar nama itu, Jion langsung terkejut, Han Jeongwon, tentu saja aku tahu, emangnya kenapa? Aku cuma penasaran, dia anak yang seperti apa? Tanya Dakyung, berpura-pura santai. Jion menatap Dakyung curiga, lalu menyipitkan matanya. Wah, jangan-jangan, kau tertarik padanya? Seketika itu juga, wajah Dakyung berubah kesal. Dengan gerakan cepat, ia menekan makanannya sampai tumpah berantakan di depannya. Melihat itu, Jion langsung panik. Ah, tidak, ternyata tidak, maaf, katanya tergagap. Berusaha mengalihkan suasana, Jion mulai bercerita, Han Jeongwon itu, anak yang tiap hari suka cekikikan sendiri. Tapi anehnya, dia juga punya sisi yang misterius. Jujur aja, kadang dia agak menyeramkan. Dakyung makin penasaran, emang kenapa dia bisa begitu? Jion menarik napas, lalu mulai menjelaskan. Semuanya berawal dari hari pertama upacara penerimaan siswa baru. Saat itu, para senior berkumpul untuk mengawasi murid baru. Kau tahu kan, Menteri Luar Negeri Wok Wangsik? Nah, anaknya, yang juga senior terkenal di sekolah, hadir waktu itu. Han Jeongwon, yang asal-usulnya nggak jelas, otomatis dianggap dari level 4. Nggak tahu kenapa, senior itu sepertinya merasa dilecehkan atau gimana. Soalnya Han Jeongwon berani menghadapinya tanpa takut. Sejak saat itu, hidup Han Jeongwon di sekolah berubah drastis. Dia disiksa hampir setiap hari, mulai dari hal-hal sepele sampai kekerasan serius. Tapi, anehnya, Han Jeongwon selalu mengabaikan semuanya dengan santai. Kami semua pikir, mungkin itu satu-satunya hal yang bisa dia lakukan karena dia level 4. Cuma, ada satu kejadian yang beda. Waktu itu di kelas seni, senior itu menyiramkan ember berisi air ke Han Jeongwon. Biasanya Han Jeongwon cuma ketawa atau diam. Tapi hari itu, ekspresinya aneh. Suasana jadi mencekam. Kami semua berpikir bakal ada sesuatu yang besar terjadi. Tapi, ternyata tidak. Han Jeongwon tetap mengabaikannya seperti biasa. Besoknya, kata Jion pelan, senior itu tiba-tiba menghilang. Beneran hilang, tanpa rumor, tanpa kabar. Padahal dia anak dari Menteri Luar Negeri. Dakyung terbelalak kaget, menghilang, Jion mengangguk serius. Iya, sejak itu, semua orang mulai berpikir, mungkin ada sesuatu yang luar biasa di balik sosok Han Jeongwon. Mendengar ucapan Jion, Dakyung langsung bergumam dalam hatinya, Han Jeongwon, berarti ada kemungkinan dia adalah orangnya. Sementara itu, Jion hanya tersenyum kecil. Dengan nada santai, ia berkata, karena itu, di antara anak-anak, tersebar rumor, katanya, dia membunuh senior itu. Tiba-tiba, tanpa mereka sadari, Jeongwon sudah duduk di samping mereka. Jeongwon menoleh ke arah mereka dengan senyum tipis, lalu berkata, kau pikir aku benar-benar membunuhnya? Imajinasimu tinggi juga ya. Melihat Jeongwon tiba-tiba ada di samping mereka, Jion benar-benar terkejut. Dakyung pun tidak kalah kaget. Ia menatap Jeongwon dengan mata membulat, lalu buru-buru berkata, kenapa kau tiba-tiba ada di sini? Tanpa menunggu jawaban, Dakyung langsung berdiri dan menarik Jeongwon. Ayo, ikuti aku sebentar, katanya cepat, sambil menyeret Jeongwon menjauh. Jeongwon yang kebingungan hanya bisa berkata, kita mau kemana? Sambil berjalan cepat, Dakyung mendesis dalam hatinya, apa-apaan anak ini, seberapa jauh dia mendengarkan obrolan kami tadi? Setelah mereka berhenti di tempat sepi, Dakyung menghela napas, mencoba menenangkan degup jantungnya yang tak karuan. Ia menatap langsung ke mata Jeongwon dan berkata, kenapa kau terus mengikutiku? Jeongwon, bukannya merasa bersalah atau gugup, malah tersenyum santai dan menjawab, karena aku penasaran denganmu. Dakyung membeku sejenak, dalam hatinya, ia berteriak, kenapa dia seceria ini? Ia merasa pikirannya jadi berantakan. Haruskah aku benar-benar melakukan apa yang rekanku katakan? Gumamnya dalam hati, ragu-ragu. Berusaha tetap tenang, Dakyung akhirnya berkata, hei, apa mungkin, kau tertarik denganku? Tanpa sedikit pun keraguan, Jeongwon menjawab cepat, iya, aku tertarik denganmu. Dakyung hampir tersedak udara. Apa-apaan ini? Apakah dia serius? Pikirnya panik. Tapi di sisi lain, bagian kecil dari dirinya berbisik. Mungkin pekerjaanku akan berjalan lebih mudah. Apa ini kesempatanku? Mengumpulkan seluruh keberaniannya, Dakyung pun bertanya dengan suara sedikit patah-patah, kalau begitu, apa kau mau makan ramyun denganku? Sekilas, Dakyung merasakan dirinya seperti terjun bebas tanpa parasut. Apa ini tindakan yang tepat? Apa aku boleh begini? Pikirnya sambil menahan napas. Jeongwon tampak terkejut. Ramyun, ulangnya sambil memiringkan kepala. Kau mau makan ramyun? Dakyung memberanikan diri, menatap Jeongwon dengan tatapan yang lebih serius, lalu mengulang pertanyaannya dengan suara mantap, apakah kau mau makan ramyun denganku? Jeongwon terdiam, ia mengerjap, seperti mencoba memproses kata-kata Dakyung, dalam hatinya, ia bertanya-tanya sendiri. Melihat Jeongwon yang hanya diam saja, Dakyung buru-buru menambahkan,
Ayo kita makan ramyun. Akhirnya, Jeongwon pun buka suara, agak bingung, kok tiba-tiba banget, di mana, rumahku? Ia memiringkan kepala, menatap Dakyung penuh rasa ingin tahu, apa, kau mau makan ramyun di rumahku? Dakyung mengangguk, agak terpaksa, iya, jawabnya cepat sambil menahan rasa canggung. Tiba-tiba, Jeongwon tertawa, tawa renyah yang malah membuat suasana jadi terasa lebih ringan. Kau lucu banget, katanya sambil masih tertawa kecil. Oke, ayo ke rumahku setelah pulang sekolah, aku akan membuatkan ramyun untukmu. Dakyung menghela napas lega dalam hatinya, apakah cara ini ampuh, pikirnya. Rasanya dia baru saja melewati momen paling mendebarkan hari itu. Waktu berlalu, dan saat jam sekolah usai, Jeongwon menghampirinya. Gimana, mau pergi sekarang? Tanyanya sambil tersenyum. Keluar gerbang sekolah, dalam perjalanan, Jeongwon bertanya, ngomong-ngomong, kenapa tiba-tiba kau mau makan ramyun denganku? Bukankah biasanya kau menghindariku? Dakyung sedikit gelagapan, tapi ia cepat mengatur ekspresinya, kalau dipikir-pikir, aku juga ingin akrab denganmu. Lalu, dengan suara yang dibuat sesantai mungkin, Dakyung bertanya lagi, ngomong-ngomong, apa orang tuamu ada di rumah? Apa nggak apa-apa aku datang tiba-tiba begini? Jeongwon tersenyum santai. Nggak apa-apa, aku tinggal sendirian tahu. Mendengar itu, Dakyung hampir tersandung langkahnya sendiri. Dalam hatinya, ia berkata, tinggal sendirian, aku nggak kepikiran kalau dia bisa saja tinggal sendirian. Apa itu sebabnya dia bahkan nggak bawa tas? Dengan senyum santai, Jeongwon berkata, tapi, apakah kau tidak masalah datang ke rumah seorang pria yang baru pertama kali kau temui? Dakyung menatapnya sebentar, lalu menjawab santai, apa ada yang salah dengan itu? Jeongwon mengangkat bahu, sambil berkata setengah bercanda, kau bisa saja dalam bahaya. Dakyung tersenyum kecil, sedikit bingung, ya, kenapa? Jeongwon hanya menatapnya sebentar lalu berkata, lupakan saja. Kita sudah sampai. Mereka berhenti di depan sebuah rumah sederhana, tapi bersih. Jeongwon membukakan pintu dan berkata, masuklah. Dakyung sempat berkata dalam hatinya, rumahnya sangat rapi. Apa ada informasi yang bisa kudapatkan di sini? Matanya cepat meneliti setiap sudut ruangan. Dengan senyum ramah, Jeongwon bertanya, mau minum apa? Ada kopi, air mineral, dan jus lidah buaya. Tanpa berpikir lama, Dakyung langsung menjawab, jus lidah buaya. Jeongwon tertawa kecil, oke, katanya sambil berjalan ke dapur. Sambil menunggu, Jeongwon sempat menoleh, kalau mau, kau bisa lihat-lihat dulu. Aku akan buatkan ramyun sebentar. Deokyung mengangguk, saat dia mulai meneguk jus lidah buaya yang baru diambilkan Jeongwon, matanya menangkap sebuah pajangan kecil di rak, seperti sebuah place dish, ia mendekatinya pelan-pelan. Dalam hatinya, ia bergumam, kalau begitu, lalu memegang pajangan itu, tapi ia langsung merasa aneh. Apa benar ini rumah yang ditinggal orang? Nggak ada debu sedikit pun di sini, semuanya terlalu bersih. Matanya lalu tertarik ke sebuah benda lain, sebuah album foto. Dengan rasa penasaran, ia mengambilnya perlahan dan membuka halaman pertamanya. Foto-foto Jeongwon kecil terpampang di sana. Dakyung memperhatikan satu-satu dengan seksama. Dalam hatinya, ia berkata, dia tidak berubah sama sekali ya. Semakin dilihat, semakin aneh rasanya. Kenapa dia tidak menunjukkan ekspresi apapun di semua foto? Semuanya datar, kosong, seperti boneka. Pikir Dakyung, mau itu soal ekspresinya atau apapun itu, bagaimana bisa nggak ada satupun fotonya bersama keluarganya? Bukan hanya satu dua, tapi dari halaman pertama sampai beberapa halaman, semuanya hanya Jeongwon seorang diri. Suasana di dalam rumah Jeongwon semakin terasa canggung seiring berjalannya waktu. Setelah beberapa menit, Jeongwon yang sedang sibuk memasak di dapur, tiba-tiba bertanya. Ramyunnya mau pakai telur atau tidak? Dakyung, yang mendekat menuju dapur, tersenyum sambil menjawab, bukannya itu sudah jelas, aku mau 2. Jeongwon tersenyum kecil, lalu menjawab, oke. Saat itu, Dakyung teringat sesuatu dan berkata lagi, aku mau jus lidah buaya lagi. Jeongwon mengangguk dan menjawab, jusnya ada di kulkas, bisa tolong bawakan ke sini. Baik, jawab Dakyung, segera berjalan menuju kulkas, namun, tanpa sengaja, ia menyenggol panci ramyun yang sudah jadi di tangan Jeongwon, panci tersebut terjatuh dan menumpahkan isinya, membuat ramyun panas itu mengenai baju Jeongwon. Hei, buka bajumu, cepat buka bajumu. Dakyung panik melihat ramyun yang tumpah tersebut. Mereka berdua segera menuju kamar mandi. Kan ku bilang aku nggak apa-apa. Dakyung tidak bisa menahan rasa khawatirnya, itu kan air mendidih, apanya yang nggak apa-apa. Jeongwon, dengan wajah tenang, menjelaskan, aku sempat menghindar tadi, jadi lukanya nggak parah. Dakyung yang masih panik dan tidak nyaman hanya berkata, sudah, diam. Namun, dalam hati, Dakyung merasa kesal pada dirinya sendiri. Kenapa aku menyebabkan begitu banyak masalah hari ini?
aku harus menguasai diriku lebih baik lagi. Tak lama kemudian, Dakyung mulai merenung lagi. Ngomong-ngomong, dia terlihat kurus saat memakai baju, tapi ternyata dia merawat tubuhnya dengan baik. Seperti yang tadi diceritakan Ji Yeon juga, ada kemungkinan besar dia adalah orangnya. Tiba-tiba, suara Jeong Won terdengar, "Dakyung, tidakkah kau terlalu intens menatap tubuhku? Aku agak malu." Dakyung langsung terkejut dan buru-buru membela diri, "Apa maksudmu aku menatap tubuhmu?" Dengan ekspresi kebingungan. Dakyung pun berkata, ganti celanamu setelah 10 menit dan segera keluar." Jeong Won, yang masih merasa canggung, buru-buru berkata, "Iya, baik." Sambil menunggu, Dakyung duduk santai di sofa, lalu bergumam sambil menatap meja kosong, ramyunku sudah jatuh." Tak lama, ia berkata, "Sudah, coba berdiri," ucapnya pada Jeong Won, yang segera mengikuti. Setelah Jeong Won berdiri, Dakyung mendekat dan memperhatikan luka di tubuhnya dengan serius. "Syukurlah, lukanya nggak parah. Sepertinya ini luka bakar tingkat 1. Tapi karena area lukanya cukup luas, kau tetap harus pergi ke rumah sakit," kata Dakyung dengan nada khawatir. Namun saat itu, Jeong Won justru menatap Deokyung dengan pandangan aneh. Dakyung langsung menyadarinya dan bertanya, "Kenapa kau menatapku begitu?" Jeong Won mengangkat alis, sedikit canggung, "Apa? Enggak, saat kau berkelahi dengan Gion tadi, dan sekarang saat kau melakukan pertolongan pertama padaku, rasanya kau seperti agen rahasia yang muncul di film." Mendengar itu, hati Dakyung langsung berdegup kencang. "Kukira aku ketahuan," pikirnya panik. "Benar, aku datang ke sini sebagai agen. Aku nggak seharusnya melakukan ini." Berusaha mengendalikan ekspresinya, Dakyung menepuk bangku di depannya. "Ya, duduklah." Mereka pun duduk berhadapan di meja kecil. Dakyung mengubah sikapnya menjadi lebih serius. "Mulai sekarang, jawab pertanyaanku dengan jujur," katanya tegas. "Sejak kapan dan kenapa kau tinggal sendiri?" Jeong Won tampak ragu sejenak, lalu menjawab dengan santai, Aku memang cuma pingin hidup sendiri." Dakyung menyipitkan mata, tak puas dengan jawaban itu. "Tapi, kenapa? Apa hubunganmu dengan orang tuamu nggak baik? Apa mereka sibuk?" desaknya. Jeong Won menarik napas dalam, lalu berkata, kami memang nggak terlalu dekat sih." Dakyung makin tajam menatapnya. "Kenapa?" tanyanya lagi. Tak puas, ia mengulangi, lebih menekankan pertanyaannya. "Kenapa? Sepertinya kau sulit untuk menjawab itu." Dakyung melanjutkan dengan nada lebih tajam, "Kalau begitu, apa maksud Jion waktu bicara tadi? Apa semua yang dikatakan Jion itu benar?" Menerima rentetan pertanyaan yang datang bertubi-tubi, Jeong Won mulai menunjukkan ekspresi lelah. Ia menghela napas pelan, lalu berkata setengah bercanda, "Apa kau datang ke sini untuk menginterogasiku?" Mendengar itu, Dakyung langsung terdiam, merasa bersalah. Ia menunduk sedikit dan berkata pelan, "Maaf, aku tidak sadar tadi." Jeong Won menggeleng santai, Tidak apa-apa. Aku hanya sedikit kaget saja, soalnya tiba-tiba menerima banyak pertanyaan seperti itu. Aku juga nggak ngangka kalau kau ternyata begitu penasaran denganku," katanya sambil tersenyum tipis. Berusaha mengalihkan pembicaraan, Jeong Won lalu bertanya, "Ngomong-ngomong, Dakyung, kau pindahan dari sekolah mana?" Dakyung mengangkat wajahnya dan menjawab dengan tenang, "Aku cuma pindah dari sekolah kecil di pinggiran kota Seoul." Jeong Won mengangguk, lalu bertanya lagi, "Kenapa kau pindah sekolah?" "Aku baru saja pindah rumah," jawab Dakyung singkat. Jeong Won tersenyum kecil. "Sepertinya orang tuamu hebat ya. Masuk ke sekolah ini nggak mudah loh," katanya dengan nada kagum. Mendengar itu, Dakyung dalam hati hanya bisa bergumam, padahal aku ingin menghindari percakapan tentang orang tua. Namun Jeong Won, tanpa sadar, terus melanjutkan, "Kalau melihat caramu yang tetap percaya diri, tidak tertekan meskipun anak-anak lain dingin terhadap murid baru, aku yakin orang tuamu juga orang yang luar biasa. Aku jadi penasaran seperti apa mereka." Dakyung menarik napas perlahan, lalu menjawab dengan suara lembut, "Orang tuaku adalah orang yang baik, dan juga hangat, lebih dari siapapun." Dakyung tersenyum tipis, lalu berkata, "Ya, begitulah. Sepertinya aku harus pulang." Jeong Won menatapnya dengan wajah sedikit kecewa, "Cepat banget," katanya. Dakyung hanya tertawa kecil, "Nggak sopan kalau bertamu terlalu larut," jawabnya santai. Dalam hati, Dakyung berpikir, "Aku sudah mengambil USB-nya, dan sepertinya memang nggak ada yang perlu dicari lagi. Haruskah aku berhenti sampai di sini saja untuk hari ini?" Saat Dakyung hendak melangkah pergi, Jeong Won tiba-tiba menahan, "Tunggu sebentar, tunggu sebentar." Dakyung pun menoleh, melirik ke arah Jeong Won dengan penasaran. "Aku mau tanya, kau tahu nggak arti, mau makan ramyun denganku?" tanya Jeong Won, menatapnya penuh arti. Dakyung mengernyitkan dahi, "Memang apa artinya itu?" tanyanya polos, makin bingung. Jeong Won terkekeh pelan, "Sudah kuduga, pasti ada seseorang yang ngajarin kamu kata-kata aneh begitu," ujarnya sambil tersenyum penuh arti. Dakyung semakin penasaran, "Kenapa? Memangnya kenapa sih?" Jeong Won mendekat sedikit sambil tersenyum nakal.
Itu artinya, katanya, menggantung kalimatnya. Begitu Jeong Won membisikkan jawabannya, wajah Dakyung langsung memerah. Ia terkejut dan buru-buru menjauh, merasa malu setengah mati. Jeong Won tertawa ringan dan berkata, meskipun aku nggak tahu siapa orangnya, orang yang ngajarin kamu itu benar-benar sesat banget. Dalam hati, Dakyung menggeram, dan berkata kepada rekannya, akan kubunuh bajingan itu. Melihat Dakyung yang masih malu, Jeong Won berusaha menahan tawa. Hei, mainlah lebih lama di sini, bujuknya. Namun Dakyung dengan cepat menjawab, sudahlah, aku mau angkat telepon dulu. Jeong Won pun terdiam, membiarkan Dakyung pergi sebentar. Begitu menjauh dari Jeong Won, Dakyung langsung mengangkat teleponnya dan berbisik dengan kesal. Kenapa? Kan tadi aku sudah kirim pesan kalau aku pergi ke rumah Jeong Won. Tiba-tiba, Dakyung panik, apa ini, halo, halo, serunya sambil menempelkan ponsel ke telinganya. Tapi dari seberang, yang terdengar hanyalah suara teriakan, jeritan kesakitan, dan suara gaduh yang bikin bulu kuduknya merinding. Dengan buru-buru, Dakyung berbalik ke arah Jeong Won. Maaf, aku ada urusan mendadak. Aku pulang dulu ya, katanya setengah berteriak. Tanpa menunggu jawaban, ia langsung membuka pintu dan berlari secepat mungkin, meninggalkan Jeong Won yang hanya bisa menatap bingung dari kejauhan. Sambil berlari, Dakyung menggertakkan giginya. Sebenarnya siapa yang menyerang? Kukira nggak ada satupun yang tahu keberadaan kami, pikirnya panik. Begitu sampai di rumah persembunyian mereka, Dakyung langsung menerobos masuk. Napasnya memburu, dadanya terasa sesak. Saat pintu terbuka, pemandangan mengerikan langsung menyambutnya. Rekannya tergeletak bersimbah darah, tubuhnya tak lagi bergerak. Dakyung berdiri mematung, matanya melebar, tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Namun, sebelum sempat melakukan apapun, tiba-tiba dari belakang, seorang pria muncul. Di tangannya, ada balok kayu besar, siap diayunkan ke arah kepala Dakyung dari belakang. Saat pria misterius itu mengayunkan balok dari belakang, Dakyung langsung menyadarinya. Refleks, ia membalikkan badan dan menahan pukulan keras itu dengan kedua tangannya. Sambil menahan berat balok yang didorong kuat, Dakyung berusaha menatap wajah pria itu, mencoba mengingat setiap detailnya. Siapa kau? Bentaknya tajam. Tapi pria itu tidak menjawab. Sebaliknya, ia justru menambah tenaga, mendorong balok itu makin kuat ke arah Dakyung. Dengan kekuatan penuh, Dakyung menghentakkan lengannya, melepaskan paksa tekanan dari balok itu. Lalu, tanpa membuang waktu, ia melayangkan tinju keras tepat ke wajah pria tersebut. Pria itu langsung terpelanting jatuh ke lantai dengan bunyi keras. Dakyung mundur satu langkah, menahan rasa ngilu yang menjalar dari tangannya. Dalam hati ia menggerutu, sialan, sakit juga. Tatapannya cepat menyapu ruangan, pikirannya berputar cepat, bagaimana dia tahu tempat ini, jangan-jangan, dia orangnya Presbyri. Sementara itu, pria yang jatuh mulai berusaha bangkit. Wajahnya menampilkan ekspresi polos, seakan-akan dia bukan ancaman. Tapi Dakyung tak mau tertipu. Benar saja, secepat kilat, pria itu mencabut sebuah pisau dari balik bajunya dan menyerang. Dakyung sempat mengelak, tapi pisau itu tetap menggores tangannya. Darah hangat mengalir, menodai bajunya. Pria itu, tanpa banyak bicara, langsung berusaha kabur. Hei, jangan pergi, diam di situ, teriak Dakyung sambil bersiap mengejar. Namun saat hendak melangkah, pandangannya terarah pada rekannya yang tergeletak parah di lantai, nyaris tak bergerak. Setelah Dakyung membawa rekannya ke rumah sakit, tak lama kemudian rekannya pun menyadarkan diri. Saat itu, dengan masih setengah kabur, rekannya melirik ke arah Dakyung. Melihat itu, Dakyung berkata lembut, kau sudah bangun? Rekannya sempat memerhatikan tangan Dakyung yang terluka, lalu dengan pelan bertanya, ada apa dengan tanganmu? Dakyung dengan cepat menjawab, sudahlah, biarkan saja, nanti jahitanmu juga akan terbuka kalau kau terus begini. Kemudian, Dakyung menanyakan dengan serius, apa yang terjadi, kau diserang oleh seseorang? Rekannya pun menjelaskan, iya, yang kupastikan, dia sedang mengotak-atik komputerku. Sepertinya dia ingin menargetkan informasi yang kita punya. Sekarang aku bertanya-tanya, kenapa dia tidak langsung membunuhku? Ada begitu banyak pertanyaan di kepala. Sepertinya dia tidak bertindak atas kewenangannya sendiri. Dakyung dengan tegas memotong pembicaraan itu, sudahlah, cukup, kau hanya akan semakin pusing kalau terus memikirkannya. Kita harus segera mencari kantor baru dan menghapus semua jejak kita. Dakyung kemudian mengeluarkan sebuah flash disk dari sakunya dan berkata, aku ambil dari komputer milik Han Jeong Won, coba kau periksa itu. Tiba-tiba, rekannya terdiam dan berkata, oh iya, bagaimana denganmu dan Han Jeong Won? Dakyung langsung merasa kesal, pertanyaan itu mengingatkannya bahwa rekannya telah menyesatkannya. Tanpa pikir panjang, ia menamparkan rekannya tepat di bagian jahitan yang masih segar. Dengan nada marah, Dakyung kesal, seharusnya, kau beritahu aku arti sebenarnya dari perkataan, mau makan ramyun denganku, kau mau mati beneran ya?
Dalam hati, rekannya teriak pelan, bagaimana bisa kau memukulku tepat di bekas jahitanku? Tak lama kemudian, seorang petugas rumah sakit datang menghampiri, Tuan, Anda sudah bangun. Dengan marah membalas, bagaimana bisa berbuat seperti ini pada pasien, cepat keluarlah dari sini. Masih dengan emosi yang belum reda, Dakyung pun keluar dari ruang perawatan. Di luar, Dakyung berjalan menuju lantai atas rumah sakit sambil menghirup udara segar. Di tengah perjalanan, ia teringat masa lalunya, seakan masih terbayang suara yang berkata, "Anak manis, kenapa kau memiliki begitu banyak kekhawatiran? Kau tak perlu memusingkannya. Aku melakukannya dengan baik." Dakyung menarik napas dalam-dalam, berpikir, jika bos masih hidup, pasti dia akan berkata seperti itu. Di ketinggian rumah sakit, terdapat seorang pria yang berdiri di sampingnya. Pria itu melirik Dakyung, seolah ingin mengatakan sesuatu. Setelah Dakyung menikmati suasana malam, ia membalikkan arah dan hendak turun. Dalam hati, ia bergumam, buang-buang waktu saja. Aku harus membereskan kantorku yang berantakan. Ketika ia melangkahkan kakinya, tiba-tiba pria itu memanggil, "Lee Dakyung." Dakyung segera membalikkan wajahnya ke arah pria tersebut dengan terkejut. "Siapa kau? Kau tahu namaku?" Pria itu menjawab, "Ku dengar, Wonjun dihajar olehmu sampai pingsan." Dengan bingung, Dakyung bertanya, "Wonjun itu siapa?" Tiba-tiba, dari belakang, Wonjun mendatangi bersama seorang temannya. Pria yang baru tadi melirik Dakyung dengan tatapan tak senang. Kemudian, dengan emosi yang membuncah, pria itu berteriak, "Dasar kau brengsek!" Lalu ia mengayunkan tangannya ke arah Dakyung ingin memukulnya. "Dasar bajingan!" Teman dari pria tersebut pun segera menghentikan Wonjun. "Wonjun, jangan, Wonjun!" Dengan nada mengejek, berkata, Kenapa kau melarangku? Sialan, kali ini kau selamat gara-gara ada Jaehyung. Jika kita bertemu lagi, kau akan benar-benar mati." Kemudian, Wonjun pergi dengan keadaan yang masih tampak sangat kesal. Di dalam hati Dakyung, terbersit sebuah pikiran pedas. Ternyata bajingan itu namanya Wonjun. Dakyung kemudian menatap pria itu dan bertanya, "Ngomong-ngomong, kenapa kau menahanku tadi?" Pria itu menjawab dengan dingin, "Aku hanya muak dengan tindakan berlaga karena kekuasaan orang tua." Ia menambahkan sambil melirik wajah Dakyung, "Kau juga, jangan berlaga hanya karena bisa berkelahi. Belajarlah untuk bersikap tenang saja. Masalah kali ini kutinggalkan." Dengan cepat, Dakyung mengulurkan tangannya dan mengambil sebatang rokok yang ada di tangan pria itu. "Oke, terima kasih atas saranmu," kata Dakyung sinis sambil bertanya, "Ngomong-ngomong, siapa namamu?" Pria itu menjawab, "Namaku Lee Jaehyung." Dalam hati Jaehyung terbisik, "Kapan dia merebut rokokku? Bahkan pun aku tak sadar." Dakyung tersenyum tipis. "Oh, Jaehyung." Dalam hati Dakyung, ia berkata, "Ini orang dari keluarga Lee." Tanpa berdebat lagi, Dakyung menjatuhkan rokok itu dan menginjaknya. Kemudian, sambil membalikkan badan, ia berkata dengan nada mengejek, "Merokoklah saat kau sudah dewasa, anak SMA nggak boleh merokok." Tanpa menunggu tanggapan, Dakyung pun melangkah pergi, meninggalkan Jaehyung yang terpaku menatapnya. Jaehyung pun terdeyem, akhirnya bertanya dalam hatinya, bukankah dia juga anak SMA? Keesokan harinya, di sekolah, Dakyung mengikuti kelas seperti biasa. Tapi karena semalaman dia kurang tidur, akhirnya ia ketiduran di bangkunya sendiri. Kelas pun berakhir, suara kursi-kursi berderit saat siswa lain mulai keluar dari ruangan. Di tengah suasana itu, Jeongwon menghampirinya. Ia memanggil pelan, "Dakyung." Dakyung yang setengah sadar langsung terlonjak kaget. Sial, siapa sih?" Jeongwon hanya tersenyum tipis melihat reaksi itu. Dengan tenang dia bertanya, "Kemarin, kau pulang dengan selamat kan?" Dakyung, dengan ekspresi sedikit kesal karena masih setengah mengantuk, menjawab malas. Iya." Jeongwon melanjutkan, "Aku mengirim pesan padamu, apa kau belum membacanya?" Mendengar itu, Dakyung terperanjat, pesan?" Gumamnya, ia panik mulai merogoh kantong dan tasnya. "Sebentar, ponselku di mana ya?" Tiba-tiba, saat Dakyung masih sibuk mencari, Jeongwon menahan tangannya. Dakyung terkejut dan spontan berkata, "Apa yang kau lakukan? Lepaskan tanganku." Namun Jeongwon tak menjawab. Matanya justru menatap serius ke arah tangan Dakyung yang penuh bekas luka. Dengan nada penuh perhatian, ia bertanya, "Siapa yang melakukan ini padamu?" Dakyung menarik napas panjang, berusaha menjelaskan, "Aku cuma jatuh, waktu di perjalanan." Mendengar itu, Jeongwon memandangnya tajam, nada suaranya terdengar agak kesal. "Jadi, kau cuma jatuh saat sedang berjalan?" Dakyung buru-buru mengangguk, berusaha menutupi. "Iya, memang begitu." Dalam hatinya, Dakyung menggerutu. Kenapa pula dia malah memarahiku? Jeongwon menghela napas berat, lalu berkata dengan suara pelan, "Kau benar-benar gak pandai berbohong ya?" Dakyung terkejut. "Apa maksudmu? Aku berbohong?" Katanya membela diri. Ia pun berusaha kabur, hendak pergi dari hadapan Jeongwon. Namun Jeongwon langsung menahannya. Kau mau kemana?"
Dengan suara terpatah-patah, Dakyung mencoba berdalih. Ah, bukankah kita harus mengikuti kelas lagi? Jeongwon mendengus kecil, kelas apanya, kau saja tadi cuma tidur sepanjang pelajaran. Dakyung makin kesal, dalam hatinya, ia mengomel, apa sih bajingan ini? Secara natural malah kayak mau nyalurin kasih sayang seorang ayah ke aku, kenapa dia malah bersikap menyebalkan begitu? Tiba-tiba, ponsel Dakyung berdering, dalam hatinya, Dakyung bingung. Apa-apaan sih? Sejak kapan ponselku ada di situ? Saat ia hendak mengambil, Jeongwon malah lebih cepat dan menggapai ponsel itu. Dakyung mulai panik, Jeongwon melihat layar ponsel dan membaca nama si penelpon dengan alis berkerut. Jo Taewong, langsung saja Dakyung berusaha merebut ponselnya kembali. Berikan ponselku, bentaknya. Namun Jeongwon menahan ponsel itu, menatap Dakyung serius. Siapa Jo Taewong? Kenapa kau bertingkah mencurigakan begini? Apa dia yang melukai tanganmu? Dakyung makin panik. Apa? Kau pikir aku berurusan dengan penjahat? Jeongwon tetap tenang. Aku nggak akan kasih ponsel ini sampai kau jujur. Dakyung berusaha mencari alasan. Dia pengawalku, sudah puas kan? Sekarang berikan ponselku. Jeongwon menggeleng, kan ku bilang, katakan yang sejujurnya. Dakyung mendecak kesal, dalam hatinya memaki, bajingan sialan ini. Ia pun berusaha merebut paksa ponselnya sambil membentak. Apa urusannya denganmu? Sudah, berhenti bercanda dan serahkan. Dalam pergulatan kecil itu, mereka berdua tersandung dan jatuh bersama di lantai. Mereka saling menatap dalam posisi yang canggung, hanya berjarak beberapa sentimeter. Jae-hyung berdiri di depan pintu sambil bertanya santai. Ada yang punya obat sakit kepala? Jeongwon tertawa kecil, masih dengan posisi di lantai, lalu berkata. Sayang banget ya, padahal sedikit lagi bisa kena. Dakyung, yang sudah merah padam karena malu dan marah, berteriak. Apa? Jae-hyung menoleh ke Dakyung, Lee Dakyung. Jeongwon yang melihat itu langsung menyeringai, sepertinya kalian saling kenal ya. Dakyung buru-buru bangkit sambil berkata gugup, ah, kemarin, begitulah. Jeongwon mengangkat alis, kemarin, Jae-hyung langsung memotong. Tenang aja, aku nggak suka menyentuh milik orang lain. Ia melirik Jeongwon dengan tatapan mengejek, ngomong-ngomong, kau agak bajingan juga ya. Jeongwon berkata, bajingan kenapa? Jae-hyung mendekat sambil bersandar di meja. Bukankah kau sudah terlibat dengan terlalu banyak wanita? Aku nggak percaya. Bahkan kau menggoda murid pindahan yang polos ini. Jeongwon hanya tersenyum santai. Apakah kau cemburu? Jae-hyung mendengus, kau sudah gila ya, itu nggak masuk akal. Dakyung hanya bisa berdiri di tengah-tengah mereka, bingung sendiri, dalam hatinya ia bertanya. Mereka ngomongin apa sih? Jeongwon lalu menambahkan sambil tersenyum setengah mengejek. Soalnya, biasanya kau nggak sepedas ini, apa sejak dulu kau memang suka ikut campur urusan orang lain? Dakyung melangkah keluar dari ruangan dengan napas terengah-engah. Huf, akhirnya aku berhasil keluar, gumamnya sambil menyeka keringat di kening. Perutnya langsung berbunyi keras. Aku lapar banget, energi aku habis semua tadi, aku mau makan, katanya sambil memegang perutnya dan berjalan menuju kantin. Sementara itu, di tempat lain, Jiyeon menghampiri temannya. Hei, Kim Sujong, ayo kita ke toilet sebentar, ajaknya. Tapi Sujong hanya tersenyum kecil, agak canggung. Ah, aku dipanggil guru tadi, mungkin nanti saja ya, jawabnya cepat. Jiyeon masih berusaha. Kalau gitu, pulang sekolah nanti mau belanja dulu nggak? Namun Sujong menggeleng pelan, aku udah ada janji hari ini, katanya sambil menghindari tatapan Jiyeon. Setelah pelajaran keempat berakhir, Jiyeon kembali mencoba mendekati teman-temannya. Ah, kalian lagi ngapain? Nggak ke kantin? Salah satu temannya berkata sambil tersenyum tipis. Ah, Jiyeon, aku lagi diet, tiba-tiba temannya yang lain berpura-pura sakit perut. Ah, perutku tiba-tiba sakit, serunya lebay, seolah-olah benar-benar kesakitan. Satu persatu temannya pun meninggalkan Jiyeon tanpa alasan jelas. Jiyeon berdiri terpaku, mulai kesal melihat perlakuan mereka. Dengan langkah berat, Jiyeon berjalan sendiri. Di sepanjang lorong, ia bisa mendengar bisik-bisik para murid lain yang jelas-jelas membicarakannya. Kepalanya makin panas, sambil memegang rambutnya dengan frustrasi, Jiyeon bergumam. Ini yang namanya perundungan, yang selama ini cuma ku dengar dari orang lain. Pikirannya langsung teringat pada kejadian kemarin. Pasti ini gara-gara insiden mengompol itu, sialan. Matanya mulai berkaca-kaca, tapi amarah menguasai dirinya. Bukankah seharusnya mereka bersyukur, anak seperti aku, mau berteman dengan mereka, pikirnya dengan marah. Dasar orang-orang level 3 sialan, dengan tangan gemetar, Jiyeon meraih ponselnya. Aku harus bilang ke ayah, ucapnya, tapi sebelum sempat mengetik, bayangan wajah ayahnya muncul di pikirannya, bersama dengan kata-kata berat yang baru saja disampaikan. Putriku, kau tahu kan kalau kondisi keuangan perusahaan ayah sedang tidak baik akhir-akhir ini, bisa nggak kau atur uang belanjamu jadi sekitar 30 juta won untuk sementara? Maafkan ayah, putriku, perusahaan kita sedang kesulitan.
Jion menghela napas berat. Apa mungkin, cewek-cewek brengsek itu tahu, kalau perusahaan keluargaku lagi jatuh, pikirnya dengan getir. Amarahnya makin memuncak, bagaimana bisa, aku makan sendirian, gumamnya. Dari kejauhan, Jion melihat Dakyung duduk sendirian di kantin, makan dengan santai seolah tidak terjadi apa-apa. Jion menatap Dakyung penuh rasa tidak percaya, dia tetap baik-baik saja, meskipun kemarin dia berbuat hal seperti itu ke Wonjun, bisiknya lirih. Dia pasti, setidaknya level 2 ke atas. Setelah mengambil makanannya, Jion meletakkannya tepat di depan Dakyung. Dakyung, yang sedang makan sendirian, menatap Jion dengan ekspresi bingung, tak mengerti apa yang sedang terjadi. Dengan nada cuek, Dakyung berkata, apalagi, kemana perginya semua teman-temanmu? Jion menanggapi dengan nada kesal, mereka bukan teman-temanku. Mungkin karena insiden mengompol kemarin, dan kemerosotan perusahaan keluargaku. Anak-anak mulai menjauhiku, matanya bergetar menahan emosi. Semuanya gara-gara kau harus bertanggung jawab. Mendengar itu, Dakyung mulai kesal, enggak, buat apa aku bertanggung jawab, jawabnya ketus. Tanpa bisa ditahan, air mata mulai mengalir dari mata Jion. Dakyung menghela napas panjang, merasa terganggu. Sial, iya, aku ngerti, gumam Dakyung, menyerah. Jion langsung mencurahkan isi hatinya, bajingan, apa itu yang namanya teman, bagaimana mereka bisa melakukan ini padaku? Dalam hati, Dakyung mendesah, aku nggak tahu dia ini makan nasi atau makan ingus. Tak berhenti di situ, Jion mendekat, memaksa, hei, ayo main denganku abis pulang sekolah nanti. Dakyung hanya bisa menghela napas lagi. Dalam hatinya, ia bergumam, pasti dia bakal nangis lagi kalau aku nolak. Akhirnya, dengan malas, ia berkata, maaf, aku lagi sibuk. Seketika, Jion kembali menangis lebih keras. Kan, kau juga begitu, katamu kau mau bertanggung jawab, teriak Jion sambil terisak. Dalam hati, Dakyung hampir kehilangan kesabaran. Rasanya aku ingin memukulnya. Dengan terpaksa, Jion menarik tangan Dakyung. Pokoknya, kau harus main denganku nanti. Aku mau tunjukkan pada mereka lewat postinganku kalau aku baik-baik saja tanpa mereka. Mengerti? Kau harus ikut. Dakyung, yang sudah pasrah, membatin, mungkin ini bukan hal buruk. Sore harinya, sepulang sekolah, mereka akhirnya pergi bersama. Woi, kita udah sampai, kata Jion bersemangat. Dakyung hanya bengong, tidak mengerti mereka mau apa. Ayo cepat, desak Jion, dalam hati, Dakyung mendesah lagi. Tempat ini, sama sekali nggak cocok buatku. Jion mulai mencoba banyak pakaian, Jion tampak bersemangat mencoba satu persatu, bagaimana kalau ini, bagus, kan? Dakyung, dengan ekspresi kesal dan lelah, hanya menjawab seadanya, iya, bagus, tapi ini sudah 3 jam tahu. Jion tertawa kecil, mengejek, astaga, kau sudah lelah, ternyata kau lebih lemah daripada kelihatannya. Tak berhenti di situ, Jion malah menyuruh Dakyung memilih pakaian untuk dirinya juga. Astaga, kau benar-benar cantik sekali, Dakyung, seru Jion dengan mata berbinar. Dengan wajah kesal, Dakyung membentak pelan, kumohon, hentikan ini. Tapi Jion tak peduli, ia malah berbicara kepada petugas toko, kami mau langsung pakai bajunya. Petugas tersenyum dan menyebutkan, totalnya 9.765.000 won. Jion, tanpa ragu, mengeluarkan kartunya dan membayar. Lalu ia menoleh ke Dakyung dan berkata sambil tersenyum, itu hadiah karena kau sudah jadi temanku. Meskipun itu tidak seberapa, pakailah dengan baik ya. Setelah itu, Jion langsung menarik Dakyung, ayo, kita makan malam. Sementara itu, dalam hati Dakyung, ia berkata dengan pasrah, apa selama ini aku salah mengerti arti enggak seberapa. Setelah puas berbelanja, mereka pun pergi makan malam bersama di sebuah restoran yang cukup mewah. Dakyung duduk sambil mencicipi makanannya, dalam hati, ia bergumam, ini enak banget, saking lahapnya, ia bahkan lupa menjaga sikapnya. Menyadari tatapan aneh dari Jion, Dakyung mendongak dan bertanya, kenapa kau melihatku seperti itu? Jion, yang sejak tadi menahan tawa, tiba-tiba bertanya dengan wajah serius, kau jujur saja padaku, kau itu level 1 kan? Melihat Dakyung hanya diam, Jion pun bersandar ke kursinya, lalu berkata dengan suara pelan, apa kau masih dendam padaku, kan aku sudah minta maaf kemarin? Jion mendesah, oh, iya, soal Wonjun, bukankah dia bukan tipe anak yang bakal diam saja kalau diperlakukan seperti itu? Gimana bisa kau lolos darinya? Dakyung akhirnya mengangkat wajahnya sedikit. Dengan santai, ia berkata, laki-laki bernama Wonjun itu. Jion berkata, iya, dia kan pewaris Wonjun Group. Dakyung terkejut, matanya melebar, Wonjun Group. Melihat ekspresi Dakyung, Jion langsung menimpali, kau nggak tahu, meski sejarah perusahaan itu nggak terlalu spesial, sejak didirikan 20 tahun lalu, perusahaan itu tiba-tiba melonjak pesat dalam beberapa tahun terakhir, banyak kontroversi juga gara-gara itu. Jion melanjutkan, kalau kau nggak tahu apa-apa soal kami,
dan kami juga nggak tahu apa-apa tentangmu, berarti keluargamu beneran kelas atas super ya? Kau dari keluarga mana? Perusahaanmu perusahaan asing? Dakyung menatap ke samping, dalam hati berkata, sepertinya kesalahpahamannya terus membesar. Dengan suara datar, Dakyung menjelaskan, kemarin, Won Jun dihentikan oleh anak bernama Lee Jae-hyung. Mata Jion langsung membelalak, apa, Lee Jae-hyung? Ia tampak syok, meskipun nggak ada yang tahu banyak tentang dia, anak-anak level 1 bahkan merasa terintimidasi, dia itu, level 1 di antara level 1. Jion mendekat, semakin bersemangat, ya ampun, dia melindungimu, sebenarnya ada apa sih? Dalam hati, Dakyung bergumam, level 1 yang nggak diketahui asal-usulnya, dia target penyelidikan yang paling memungkinkan. Tiba-tiba, Jion mendekatkan wajahnya sambil bertanya, Lee Dakyung, apa kau tertarik pada Lee Jae-hyung? Refleks, Dakyung menarik tangan Jion dan menyeretnya keluar restoran. Hei, kau nggak bisa membohongiku, aku akan membantumu, jangan khawatir, teriak Jion sambil tertawa kecil. Dakyung menghela napas dalam-dalam, berhenti bertingkah sembarangan dan ayo kita pulang. Saat mereka berjalan keluar, Jion masih semangat. Aku akan merahasiakan semua pembicaraan kita hari ini, jadi kau nggak perlu khawatir. Dalam hati, Dakyung mengeluh, semakin aku jelaskan, semakin dia salah paham, lebih baik aku diam saja. Sebelum berpisah, Jion bertanya, kau mau kuantar pulang? Dakyung langsung menggeleng cepat, tidak perlu. Jion cemberut, beneran nih, kau sudah hubungi sopirmu ya? Ya udah deh, aku pulang duluan, jangan lupa hubungi aku. Setelah Jion pergi, Dakyung berdiri diam, menghela napas panjang. Ia lalu berjalan ke arah bangku di pinggir jalan dan duduk perlahan, hari ini sangat melelahkan. Tapi syukurlah, ada hasil yang kuperoleh. Pertama, aku harus mengecualikan Won Jun dari daftar target penyelidikan. Lalu, Lee Jae-hyung, karena dia level 1 yang tidak diketahui asal-usulnya, dia target yang paling mungkin. Dakyung mendesak kecil, merasakan betapa pegalnya kakinya. Apa yang ku dapat hari ini cuma segini, bagaimana aku bisa kembali ke kantor dengan keadaan kaki seperti ini? Saat ia masih mengeluhkan dalam hati, tiba-tiba seseorang mengulurkan sesuatu di hadapannya, pria itu mengulurkan obat untuk kaki. Dakyung mendongak, ternyata, itu Lee Jae-hyung, aku kebetulan lewat di sini dan melihatmu, katanya dengan suara tenang, ayo, pakailah ini. Dakyung terdiam, ia hanya bisa menatap pria itu tanpa berkata-kata, hatinya terasa bergetar tanpa ia sadari. Dakyung menerima Hansaplas dari Jae-hyung, lalu menempelkannya dengan hati-hati di bagian kakinya yang daster perih. Saat melihat bungkusan Hansaplas itu, ia sempat berpikir dalam hati, bahwa Jae-hyung tidak terlihat seperti tipe orang yang menyukai barang-barang imut seperti ini. Dengan ragu, ia mencoba mengembalikan bungkusan tersebut kepadanya. Namun saat ia mendongak, Jae-hyung sudah tidak ada di hadapannya lagi, sosok itu telah berjalan pergi, meninggalkannya tanpa sepatah kata pun. Jae-hyung sudah berjalan menjauh, tapi Dakyung segera berdiri dan mengejarnya. Nafasnya sedikit tersengal saat akhirnya bisa menyusul langkah pemuda itu. Ia mengulurkan kotak Hansaplas yang tadi diterimanya. Ini, bawalah punyamu, ucap Dakyung, sedikit canggung. Jae-hyung hanya melirik dan menjawab santai, itu buat kau saja, tidak apa-apa. Namun Dakyung buru-buru memotong, tidak, sebentar, tunggu sebentar, katanya sambil menjejak langkah Jae-hyung, mencoba menahannya. Dengan sedikit keberanian yang dikumpulkan, Dakyung berkata, sebagai rasa terima kasih, maukah kau kutraktir kopi? Dalam hatinya, Dakyung merasa gugup, sudah kuduga hal seperti ini nggak cocok untukku. Tapi, aku berhasil melakukannya pada anak itu karena dia memang aneh. Hal seperti ini nggak akan berhasil pada orang normal. Namun mengejutkannya, Jae-hyung menjawab, oke, aku juga perlu memeriksa sesuatu, kau mengajakku ke kafe kan? Ayo, ikuti aku. Dakyung terdiam sejenak, memandangi langkah Jae-hyung yang santai di depannya. Dalam hatinya, ia bergumam, mungkin, hal seperti ini memang cocok untukku. Akhirnya mereka pun tiba di sebuah kafe. Tak lama setelah duduk, pelayan datang membawa pesanan. Pelayan itu pun meletakkan makanan dan minuman di hadapan mereka, lalu tersenyum sopan. Ini waflenya, dan minumannya, selamat menikmati. Dakyung mulai mencicipi makanan itu, dalam hati, ia menggerutu, orang gila macam apa yang pakai mesin wafle buat bikin croissant, aku kesal banget, tapi ini enak. Ia terus makan, lalu tiba-tiba teringat sesuatu. Oh iya, penyelidikannya, aku harus mulai bicara sesuatu. Dakyung pun angkat bicara, apa kau sering jalan-jalan di sekitar sini? Jae-hyung tidak langsung menjawab, diam. Dakyung mulai gelisah, dalam hati ia bertanya-tanya, apa dia mengabaikanku? Gak bisa begini, aku harus pakai caraku sendiri. Tapi tiba-tiba, Jae-hyung menatapnya tajam dan berkata, siapa yang mengirimmu ke sini? Dakyung terpaku, ia tak mengerti arah pertanyaan itu. Jae-hyung melanjutkan, nggak ada informasi apapun waktu kau pindah sekolah. Identitasmu nggak jelas, kau juga ahli dalam seni bela diri khusus. Kalau nggak berniat jujur, sebaiknya kau katakan sekarang, sebelum semuanya keburu jadi masalah besar. Dalam hati,
Dakyung membatin, apa-apaan anak ini, bukannya aku nggak pernah mikir identitasku bisa ketahuan suatu saat, tapi secepat ini. Yang harus kupikirkan sekarang, sejauh mana anak ini sudah tahu, tapi tunggu, dia nggak akan menunjukkan kartunya kayak gini kalau dia benar-benar yakin, bisa aja dia cuma spekulasi. Dakyung akhirnya membuka suara, maksudmu, aku seorang mata-mata bela diri khusus, aku belajar itu sejak kecil, buatku, itu hobi, sekaligus cara melindungi diri. Tapi soal identitas, bukankah kau juga menyembunyikan sesuatu? Aku bisa saja mengungkapkan semua tentang diriku, tapi kenapa harus buru-buru? Aku masih baru di sekolah ini, belum bisa sepenuhnya percaya siapapun. Tapi kau udah 2 tahun di sini, kenapa justru kau yang menutupi identitasmu seolah ada sesuatu yang besar di balik itu? Jae-hyung menatapnya sejenak, lalu berkata datar, oke, kita sudahi pembicaraan ini sampai di sini. Dakyung terdiam, dalam hati, ia mendesah, dia sama sekali nggak mau ngomong tentang dirinya. Namun ia tetap melanjutkan, dengan nada sedikit menggoda, ngomong-ngomong, kau menyelidiki latar belakangku ya, jangan-jangan kau mau ikut denganku gara-gara itu? Dalam hatinya, Dakyung mencoba menenangkan pikirannya, kalau kupikir-pikir, nggak aneh kan kalau dia bersikap waspada seperti ini, justru itu reaksi yang masuk akal. Han Jungwon malah terlalu ramah padaku sejak awal, terlalu dekat, jangan-jangan, dia juga salah satu target penyelidikan. Lalu tiba-tiba Jae-hyung bertanya, bukankah kau dan Han Jungwon berpacaran? Dakyung langsung terkejut, apa maksudmu? Hei, jangan ingat yang kemarin ya. Tapi Jae-hyung berdiri dari tempat duduknya, mengabaikan reaksi Dakyung, dan berkata singkat, sudahlah, kita harus pulangkan. Dakyung hanya bisa melihatnya berjalan menjauh, dalam hatinya ia menghela napas. Padahal belum banyak informasi yang bisa kuambil, tapi ya sudahlah, kesempatan kan gak cuma hari ini. Saat mereka hendak melanjutkan perjalanan, kaki Dakyung tiba-tiba terpeleset, tanpa diduga, Jae-hyung cepat-cepat meraih lengannya dan menahannya, mencegahnya jatuh. Dakyung tersentak, namun bersyukur, terima kasih, kau telah menolongku, ucapnya dengan sedikit terkejut, tolong, pegang tanganku ya. Jae-hyung hanya mengangguk dan memegang tangannya dengan hati-hati, mereka berdua berjalan bersama, langkah Dakyung sedikit terlatih-tatih, menahan rasa sakit di kakinya. Dalam hati, Dakyung bergumam, sial, aku nggak bisa tenang, aku bahkan nggak bisa berpikir jernih karena ini mengganggu banget, haruskah aku bertelanjang kaki aja? Namun, tiba-tiba matanya tertumbuk ke belakang, Jae-hyung, yang menyadari tatapannya, bertanya, ada apa? Dakyung menggelengkan kepala, berusaha menyembunyikan kebingungannya, tidak apa-apa, ngomong-ngomong, kau nggak punya pengawal yang mengikutimu? Jae-hyung menjawab dengan nada santai, kalau kau? Dakyung berkata, aku merasa nggak memerlukannya, jawabnya mantap. Jae-hyung hanya tersenyum, sama, aku juga nggak memerlukannya. Tiba-tiba, mobil berhenti di dekat mereka, dan seorang rekan laki-laki Dakyung berkata dalam mobil. Ia melirik ke arah Dakyung dan Jae-hyung, menyeringai nakal, ya ampun, kalian sedang berkencan ya, kalian kelihatan begitu bersenang-senang. Lalu ia menambahkan dengan nada bercanda, seseorang baru saja kembali dari alam kematian setelah tersiksa di alam bakar, sedangkan yang lain malah menelpon pasien untuk menyuruhnya menyetir saat dia lagi berkencan. Haha, ayo, mari kita pulang, Nona Dakyung. Dakyung pun melirik rekannya dengan kesal, kau berhenti bicara omong kosong begitu, ujarnya, agak kesal. Ia membuka pintu mobil dengan tegas dan segera masuk. Hei, aku pulang duluan ya, kau juga cepat pulang, katanya, lalu melambaikan tangan dan menutup pintu mobil. Di dalam mobil, suasana mulai sedikit tegang, rekan Dakyung yang duduk di sampingnya meliriknya dengan senyum. Apa-apaan pakaianmu begini? Tanya rekan Dakyung dengan senyum nakal di wajahnya. Dakyung yang masih kesal hanya menatap ke depan dan menjawab, sudah, lihat ke depan, sialan, nada suaranya agak tajam, menandakan bahwa ia sedang tidak dalam mood yang baik. Rekannya sedikit terkejut melihat reaksi Dakyung, kemudian ia menyeringai, apa dia Han Jungwon, tampan juga ya? Dakyung yang sudah mulai sedikit jengkel menjawab cepat, bukan, dia Lee Jae-hyung. Rekan Dakyung mengernyitkan dahi, kebingungan, Lee Jae-hyung, siapa lagi dia? Dakyung menarik napas dalam-dalam dan berkata, soal itu, kita bicarakan nanti, kita pergi dulu dari sini, suaranya tegas, seolah ada sesuatu yang mengganggunya. Rekannya menatapnya dengan khawatir, lalu bertanya, kenapa? Dakyung berkata, sepertinya ada mata-mata yang mengikuti. Rekannya melanjutkan, bukankah itu pengawalnya Lee Jae-hyung? Dakyung berkata, dia bilang, dia enggak punya pengawal, tapi aku nggak begitu yakin. Rekannya mengerutkan kening, matanya menyapu sekitaran mobil, kita harus apa, sebentar lagi kita akan belok kanan. Dakyung yang mulai merasa tegang menghela napas panjang, sudahlah, hari ini sampai di sini saja, ucapnya, mencoba menenangkan dirinya dan mengatur pikirannya. Setelah mobil yang ditumpangi Dakyung dan rekannya melaju menjauh, suasana menjadi sunyi sejenak, Jae-hyung berdiri sendirian di tepi jalan, lalu mengeluarkan sebatang rokok dari sakunya, ia menempelkannya di bibir,
dan sebelum sempat menyalakannya sendiri, salah satu pengawalnya muncul dan dengan cepat membakarkannya untuknya. Tak lama, seorang pria berpakaian rapi, juga dari rombongan pengawalnya, melangkah maju dan berkata dengan tenang, "Tuan muda, Pak Presdir menyuruh Anda untuk segera pulang." Jae Hyung tidak langsung merespon, ia hanya menghembuskan asap pelan, matanya masih mengarah ke tempat mobil Dak Yung menghilang. Kemudian seorang rekan lainnya, yang tampaknya lebih senior, menimpali, "Lalu bagaimana soal masalah kemarin?" Jae Hyung menoleh perlahan, tatapannya tajam namun datar. "Aku yakin, aku sudah menyuruhmu untuk mengurusnya dengan baik," jawabnya dingin, seolah tak ingin membahasnya lebih jauh. Di tengah ruangan penuh dengan suara dentingan game yang masih berjalan, pintu terbuka perlahan. Seorang pemuda masuk dengan ragu, "Teman Won Jun, Kim Yun Tae." "Hei, Won Jun, ayo kita bicara sebentar," ucapnya dari ambang pintu. Won Jun tak langsung menoleh, matanya masih terpaku pada layar game, ia mengangkat kakinya dan menunjuk ke arah salah satu bawahannya. "Hei, level 4, turun otomatis, harusnya kau peka dan berinisiatif menurunkan badanmu sendiri," ucapnya dengan nada ketus, membuat suasana seketika mencekam. Yun Tae, yang awalnya hendak mencegah Won Jun, menelan kekhawatirannya, namun ia tetap mendekat. "Jadi, apa yang ingin kau bicarakan?" Yun Tae mencoba bersikap tenang, tapi suaranya goyah. "Hei, aku cuma benar-benar bertanya buat berjaga-jaga. Bukankah menurutmu ini gak benar? Itu sangat berbahaya, kita juga gak tahu siapa sebenarnya dia." Yang dimaksud Yun Tae jelas, mereka sedang merencanakan sesuatu terhadap Dak Yung. Won Jun tertawa kecil, lalu membalikkan badannya dengan santai. "Ah, kau jangan khawatir. Apa menurutmu aku gak memikirkan hal itu? Kalau kau gak mau terlibat, ya udah, gak usah ikut campur." Tapi Yun Tae menahannya. "Won Jun, tunggu sebentar." Tatapan Won Jun seketika menjadi tajam. "Aku bilang, jangan ikut campur." Yun Tae menggertakkan gigi, "Ada apa denganmu akhir-akhir ini? Apa yang akan kau lakukan kalau Jae Hyung sampai tahu, kau biasanya gak begini?" Seketika, emosi Won Jun meledak, ia memanggil salah satu bawahannya. "Hei, kacamata," lalu tanpa peringatan, ia menghajar anak itu dengan brutal. Pukulan demi pukulan dilayangkan, darah mulai mengalir dari wajah bawahannya yang meringis kesakitan di lantai. Yun Tae hanya bisa terpaku menyaksikan amukan sahabatnya sendiri. Kemudian Won Jun melirik tajam ke arahnya, "Hei, Kim Yun Tae, kenapa kau terus-menerus melewati batas? Padahal aku enggak mau menyentuhmu karena kita sudah lama kenal. Apa kau mau aku menunjukkan hierarki kita dengan jelas kali ini?" Yun Tae menunduk, "Maaf, kalau kau paham, cepat pergi." Tanpa berkata apa-apa lagi, Yun Tae pun meninggalkan ruangan itu. Ia tahu, apapun yang ia katakan sekarang takkan bisa menjangkau sisi rasional Won Jun, dan ia juga tahu, semuanya baru saja jadi jauh lebih berbahaya. Lalu, tiba-tiba Jun Won muncul di ambang pintu dengan wajah dingin. Ia segera menghampiri pria yang baru saja dipukul oleh Won Jun, membantu mengangkat tubuhnya yang lemas dan menggiringnya menjauh dari tengah ruangan. "Won Jun, bisakah kau berhenti mengusik anak-anak ini? Apa yang kau lakukan selama aku keluar kelas sebentar? Kukira kau sudah sadar setelah dimarahi habis-habisan oleh Dak Yung tempo hari." Won Jun mendekat dengan wajah panas, matanya menyala penuh emosi. "Kau ngomong apa barusan?" geramnya, tapi Jeong Won hanya menatap balik dengan senyum tenang, bahkan terkesan mengejek. "Kenapa, kau mau memukulku juga?" Emosi Won Jun pecah. "Brengsek, brengsek, bajingan ini," teriaknya, sebelum akhirnya melangkah cepat keluar ruangan sambil menggerutu. "Aku gak akan melakukannya lagi, puas kau," Jeong Won berkata. Dia cuma berlaga karena anak-anak menghormatinya, padahal dia gak punya apa-apa, gumamnya lirih. Tak lama, Jeong Won pun berjalan menuju UKS, namun langkahnya terhenti saat terdengar suara dari belakang. Han Jeong Won, ia menoleh, Jae Hyung berdiri sambil menyodorkan sesuatu ke arahnya. "Ini, tolong berikan kepada Lee Dak Yung." Jeong Won menerima benda itu, sebuah seragam perempuan, matanya menajam, memeriksa. "Ini seragamnya Dak Yung, kenapa ini ada padamu?" tanyanya curiga. Di sisi lain, Dak Yung dan Jion sedang duduk bersama di bangku sekolah. Jion dengan semangat menunjukkan layar ponselnya, memperlihatkan beberapa foto. "Hei, jadi yang mana yang lebih bagus?" tanyanya penuh antusias. Dak Yung hanya melirik singkat lalu menjawab cuek, "Ah, aku tidak tahu." "Ih, menurutmu saja mana yang lebih bagus?" desak Jion, tak puas dengan jawaban singkat itu. "Ini bagaimana dengan ini? Bagus buat feed Instagram, kan?" Tiba-tiba, Jeong Won datang menghampiri mereka dengan langkah santai. "Sepertinya kalian sedang membicarakan hal yang seru," ucapnya sambil menoleh pada Dak Yung. "Ngomong-ngomong, apa yang kau lakukan dengan Lee Jae Hyung kemarin?" Dak Yung langsung menoleh dan matanya tertuju pada sesuatu yang dibawa Jeong Won, sebuah seragam sekolah. Dalam hati, Dak Yung terkejut, "Seragam, kukira aku kehilangannya." Jeong Won lalu tersenyum kecil sambil menyerahkan seragam.
Lee Jae-hyung memintaku memberikan ini kepadamu, ucapnya. Ngomong-ngomong, kalian berdua kemarin bertemu. Dakyung mengangguk santai. Iya, kami bertemu sebentar saat malam hari. Malam hari, alis Jeongwon terangkat. Berdua saja? Iya, tapi apa urusannya denganmu? Sahut Dakyung, mulai tidak nyaman. Wajah Jeongwon berubah serius, sorot matanya tajam. Kenapa kalian harus bertemu berdua saja saat malam hari? Dan kenapa ya seragammu ada padanya? Dakyung merasa tekanan aneh dari tatapan itu, membuat dadanya sesak. Dalam hati ia bergumam, apa-apaan ini? Kenapa dia memberikan hawa menyeramkan yang luar biasa begini? Dengan nada kesal, Dakyung menjawab, hei, aku enggak tahu hal aneh apa yang kau bayangkan. Tapi pokoknya, bayanganmu itu tidak benar. Namun Jeongwon tak menyerah. Kalau begitu, kenapa seragammu ada padanya? Suasana menegang. Jiyeon yang sejak tadi diam, memandang mereka berdua dan berpikir dalam hati, suasananya sangat tidak biasa. Setelah berpisah denganku, Lee Dakyung bertemu dengan Jae-hyung, tapi dia bersikap seolah-olah itu enggak terjadi. Wah, kau benar-benar licik ya, Dakyung. Sepertinya Jeongwon terluka karena itu. Jangan-jangan, ini cinta segitiga. Aku enggak tahu harus berbuat apa. Melihat situasi makin runyam, Dakyung berbisik pelan pada Jiyeon, hei, tolong aku. Langsung merespons, Jiyeon berseru cepat, tidak, hei Jeongwon, coba lihat ini. Ia membuka galeri ponselnya dan menunjukkan foto. Kemarin Dakyung pergi denganku ke mall, sepertinya itu seragam yang Dakyung kenakan sebelum dia ganti baju. Itu loh, baju yang aku belikan waktu itu. Dakyung mengangguk cepat, nah, benar itu, dasar anak ini. Jeongwon menatap foto itu lama, lalu berkata lirih, aku juga mau lihat Dakyung pakai baju yang berbeda. Mendengar itu, Dakyung dan Jiyeon langsung memberi ekspresi berbeda. Dakyung terkejut dan Jiyeon nyengir puas. Lalu Jiyeon berkata dengan ceria, hei, kalau begitu, apakah kau mau ke kosku juga minggu depan? Soalnya Dakyung udah janji mau main ke kosanku. Dalam hati Dakyung, kapan aku bilang begitu? Jeongwon bertanya hati-hati, apakah aku boleh ikut? Jiyeon langsung menyambar, boleh, biasanya aku nggak menerima tamu cowok, tapi kau jadi pengecualian. Dakyung menatap keduanya dengan kesal, hei, bagaimana dengan pendapatku? Jiyeon nyengir, kalau begitu, kalian harus meluangkan waktu pada hari Senin ya. Setelah seharian penuh di sekolah, Dakyung pulang dengan langkah berat, wajahnya letih, pundaknya merosot, dan napasnya pun terdengar berat. Saat dia membuka pintu kantor yang sederhana itu, salah satu rekannya menoleh sambil tersenyum kecil. Oh, kau sudah pulang? Gimana, kantor ini lebih baik, kan? Soalnya lebih dekat dengan sekolahmu. Dengan suara lesu, Dakyung menjawab, iya, selain gedungnya yang tua dan AC-nya yang mati. Rekannya terkekeh, yah, meskipun hal itu nggak bisa dihindari, tapi untuk jarak, keamanan, dan harganya, nggak ada tempat lain yang seperti ini. Dakyung hanya mengangguk, benar, itu tidak masalah. Namun rekannya memperhatikan wajah Dakyung yang lelah luar biasa, kenapa kau kayak mayat hidup begini? Dengan nada kesal, Dakyung menggerutu, coba saja kau pergi ke sekolah, pastikan sendiri apakah kau nggak akan lelah, bahkan lebih baik disuruh bertarung 1 lawan 100 daripada ini. Ia menatap rekannya, hei, ngomong-ngomong, bagaimana dengan file komputer Jeongwon yang kuberikan sebelumnya? Rekannya langsung duduk di depan komputer, aku memang berniat membicarakannya saat kau pulang, sini sebentar, mari kita lihat. Ia mengetik beberapa hal, lalu berkata dengan nada geli, ngomong-ngomong, apa dia manusia primitif? Dia bahkan gak memakai komputernya, isinya kosong, gak ada data penting, bahkan gak ada game. Mereka terus memeriksa file satu persatu, sampai akhirnya menemukan sebuah foto. Dakyung memicingkan mata, sepertinya itu ayahnya. Namun ekspresinya berubah bingung. Tapi, apa pria bisa hamil belakangan ini? Rekannya terkekeh geli, apa kehidupan sekolahmu begitu sulit sampai berpikir gitu? Dakyung mendengus. Enggak, kan kelihatannya begitu, soalnya dia menggendong bayi di kamar rumah sakit. Ekspresi rekan Dakyung mulai berubah serius. Sepertinya, dia mengidap penyakit, dia meninggal 18 tahun yang lalu. Dakyung menatap layar dalam diam, kau yakin dia ayahnya Jeongwon? Apa nggak ada kemungkinan lain? Rekannya menghela napas, aku juga udah menyelidikinya selama beberapa waktu. Tapi itu cuma bikin pusing, mulai dari marganya yang langsung terlihat, hal yang paling dasar pun. Meskipun aku mati-matian memeriksa silsilah keluarganya, nggak ada sesuatu pun yang terhubung dengan Jeongwon. Kemudian Dakyung menatap layar komputer dengan dalam, sorot matanya tajam, penuh tanya, selain yang satu ini, maksudmu, fakta bahwa foto itu ada di komputernya Jeongwon, ucapnya pelan. Rekannya mengangguk mantap, benar, kalau kita benar-benar ingin menyelidiki orang-orang di sekitarnya, ini bisa jadi petunjuk besar. Bahkan, nama Han Jeongwon itu sendiri, bisa saja bukan nama aslinya. Mungkin saja nama itu cuma topeng, kebohongan yang disusun rapi. Rekannya melanjutkan, informasi tentang dia, jauh lebih terbatas dari yang kita bayangkan. Terlalu bersih, terlalu rapi, seolah-olah disembunyikan. Menurutku,
Han Jeongwon bukan anak biasa, ucapan itu menggantung di udara, meninggalkan kesan dingin dan pertanyaan yang makin membesar dalam hati Dakyung.